Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Sungguh sukacita yang luar biasa kita bisa berkumpul kembali di tempat ini. Saya percaya seluruh jemaat Tuhan punya kerinduan yang sama. Kita rindu untuk menyembah Tuhan kita yang hidup. Amin, Bapak, Saudara. Saya percaya ketika kita meletakkan kebahagiaan kita dalam hadirat Tuhan, kita bisa mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Amin, Bapak Ibu Saudara. Mari ambil saat teduh sejenak. Kita mau mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kau baik Tuhan. Kau selalu baik dalam hidup kami. Kami rindu Tuhan untuk menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan seumur hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku, menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Mari ucapkan syukur kita bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku, menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Katakan, rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Katakan, menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Menyembah-Mu, menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu,
Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku penuh. Mari angkat suaramu, mari kita sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan, menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku penuh. Menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku penuh. Katakan, di hadiratmu, di hadiratmu bahagiaku penuh. Di hadiratmu bahagiaku penuh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Kami rasakan hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Pakailah seluruh hidup kami Tuhan sebagai alat kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Hanya Kau yang layak kami sembah Tuhan. Bapa, kami bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji dan hormat bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tangan-Mu. Sama-sama katakan, menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku penuh. Menyembahmu, menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku penuh. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam
sekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu. Selamanya. Terima kasih Tuhan. Kebahagiaan kami hanya berada di hadirat-Mu Tuhan. Pagi ini kami datang pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami datang dengan apa adanya kami Tuhan. Kami percaya ada satu pribadi yang mengenal kami pribadi lepas pribadi jauh melebihi siapapun. Pagi ini Tuhan, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Ibadah ini milik-Mu, ibadah ini untuk-Mu Tuhan. Dan hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Segala yang melayani siapapun baik di atas mimbar maupun di bawah mimbar Tuhan. Biar lewat pelayanan setiap kami, semua jemaat-Mu diberkati Tuhan. Dan ungkapkan isi hati-Mu Tuhan. Terjemahkan firman-Mu Tuhan. Agar apa yang disampaikan oleh hamba-Mu yang udah Engkau persiapkan pagi hari ini boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Dan kami dibantu untuk melakukannya setiap hari Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu, menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Sehingga bibit-bibit yang ditanam di dalam hati kami Tuhan boleh bertumbuh dan berbuah banyak. Nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami ikat, kami tolak setiap kuasa-kuasa yang datangnya bukan dari Tuhan. Kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Keluar dari ruangan ini, keluar dari gedung ini Tuhan. Dan kuasa itu tidak layak lagi berada di tempat ini. Karena kami undang Roh Kudus-Mu hadir pagi hari ini Tuhan. Memenuhi setiap ruangan ini, memenuhi setiap hati kami Tuhan. Sehingga tidak ada satupun pribadi yang terlewatkan. Semua dijamah Tuhan. Semuanya mendapatkan rema di dalam kehidupan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi shalom. Boleh berikan senyum terbaikmu, berikan salam terbaikmu. Haleluya, puji Tuhan. Kita semua percaya kita punya Tuhan Yesus yang dahsyat. Amin Bapak Ibu Saudara. Yuk, saya rindu sama-sama kita katakan Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Sekali lagi Yesus dahsyat. Haleluya. Dia Allah yang hebat, Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang perkasa. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, yang mencurahkan berkat yang berlimpah. Sorry, boleh diulang lagi intronya? Oke, kita ulang lagi intronya ya sekali lagi. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Katakan Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat. Ku tarang kepadamu, Kau Tuhan yang setia di pihakku. Katakan Yesusku, Yesusku dahsyat, tak terpenuh kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku.
nama Tuhan, katakan haleluya. Sama-sama kita katakan, alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, yang mencurahkan berkat yang berlimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, yang memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbentuk kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Musik memuji Tuhan. Kita bertepuk tangan di atas kepala. Sama-sama kita katakan, Yesusku dahsyat padamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbentuk kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbentuk kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Katakan, kau yang terhebat, kau yang terbesar, kau yang terhebat, terbesar bagiku. Sama-sama kita katakan, Yesusku dahsyat. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita percaya Allah kita sanggup melakukan segala perkara. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Apa yang tak pernah kita lihat, apa yang tak pernah kita dengar, apa yang tak pernah kita pikirkan, itu yang disediakan Tuhan bagi kita. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Sama-sama angkat tanganmu. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sekarang saya mau dengar pria-prianya saja ya. Yuk bapak-bapak, sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga. Yang ibu-ibu boleh? Yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan
Sama-sama kita katakan, alasanmu melakukan segala kuasanya tidak berubah. Alasanmu melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Katakan alasanmu, alasanmu melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Alasanmu melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kan alasanmu, alasanmu melakukan segala perkara. Amin. Berubah. Alasanmu melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan, boleh gak apa-apa duduk? Yang masih kuat berdiri boleh? Gak apa-apa berdiri. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Jemaat Tuhan yang mau bangkit berdiri boleh, saya persilakan. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Amin. Akan ku ikut salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi.
ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. hari ini terbaik, amin. Bapak Ibu Saudara, akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau Tuhanku, teguhkan imanku. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau Tuhanku, teguhkan. Sekali lagi katakan, akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau Tuhanku, Teguhkan imanku. ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Amin. Hari yang terbaik, sebab hari ini hari yang terbaik. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Saya persilakan semuanya untuk duduk. Puji Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Karena sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hanya pribadinya tempat yang aman bagi kita semua untuk berlindung. Amin Bapak Ibu Saudara. Kedalaman hati kita pun hanya Bapa yang tahu. Terima kasih. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku.
Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu. Saya undang jemaat untuk makin berdiri. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau yang kami percaya Tuhan. Dalam kesesakan kami, dalam pergumulan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi katakan pujian ini. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Kami bersyukur karena kesetiaan-Mu yang selalu ada dalam kehidupan kami Tuhan. Bukan hanya pada waktu kami senang, tapi pada waktu kami susah, kami tahu selalu Tuhan ada bersama kami. Engkau ada berjalan bersama kami, Engkau merasakan bersama kami. Karena itulah mengapa 2000 tahun yang lalu Engkau datang ke dalam dunia. Untuk datang ke dalam dunia menjadi manusia. Bukan untuk menghapus, bukan untuk mengangkat semua masalah persoalan kami, tetapi untuk ikut menderita bersama kami. Sehingga hari ini pada waktu kami mengalami masalah, kami tahu kami gak sendiri. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu ya Allah. Terima kasih. Hari ini kami mau mendengar suara-Mu berbicara kepada setiap kami Tuhan. Engkau yang ada dan Engkau yang berkarya dan Engkau yang beracara, supaya kami boleh mendapatkan kebenaran firman Tuhan, melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan, taruh perkataan-Mu di dalam lidah bibir hamba-Mu, sampaikan apa yang ada di dalam hati-Mu, berbicaralah ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Silakan duduk saudaraku. Shalom. Selamat pagi jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita tahu ada di tempat ini bukan karena kebetulan, tapi semua karena anugerah Tuhan. Amin saudaraku. Dan pagi ini kita belajar sama-sama satu perkara tentang mewariskan iman. Mewariskan iman dalam keluarga dari generasi ke generasi. Saudaraku, kenapa kita perlu untuk mempelajari tentang mewariskan iman dalam keluarga? Sebab ada banyak kali kita berpikir keluarga yang sukses, keluarga yang berhasil adalah kalau kita bisa warisin gedung, warisin aset, warisin mobil, warisin deposito kepada keturunan kita. Tetapi kita membuktikan bahwa ternyata apa yang kita wariskan itu baik, bukannya nggak baik. Tetapi itu tidak bertahan lama, betul apa enggak? Karena kalau kita berhasil, kita tidak bisa memberikan yang terbaik buat anak kita, tanda kutip,
anak kita tidak bisa mengelola dengan baik, apa yang kita berikan itu akan hancur. Kita lihat bagaimana perusahaan-perusahaan hari-hari ini yang besar sekarang udah nggak ada lagi namanya. Kenapa? Pada waktu pendirinya meninggal, anak-anak yang ada di bawahnya tidak bisa mewariskan apa yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Karena itu pada pagi ini kita belajar sama-sama, karena kita tahu ada satu hal yang kekal dalam hidup ini, yaitu waktu kita belajar untuk mewariskan iman bagi keturunan kita. Next, kita akan lihat sama-sama saudaraku. Kalau saudara lihat, saudara akan lihat di sini ada satu gambar, ada gambar tembok Cina. Pernah ke Cina? Belum, sama kayak saya ya. Kita belum pernah ke sana. Saudaraku, tembok Cina ini merupakan lambang dari Tiongkok, saudaraku, lambang kegagahan Tiongkok, lambang kemegahan Tiongkok, merupakan salah satu daripada keajaiban dunia. Saudaraku, dibangun dari generasi ke generasi. Tujuan pertama untuk membangun tembok Cina ini bukan untuk gagah-gagahan, tetapi karena orang-orang di daerah Tiongkok itu seringkali mendapatkan serangan dari bangsa-bangsa nomaden, bangsa-bangsa dari utara, bangsa Xiongnu, bangsa Mongol atau bangsa Manchu, dan mereka kerap kali datang untuk mengganggu orang-orang yang ada di Tiongkok sana. Karena itulah saudaraku, maka tembok ini mulai dibangun dari mulai pertama nggak sebesar ini, tapi dari generasi ke generasi diperbesar sehingga jadi seperti sekarang ini. Saudaraku, tembok yang dikenal dengan tembok Cina ini yang terkenal ini, saudara tahu panjangnya itu kurang lebih 20 kali panjang Pulau Jawa. Sebab panjang Pulau Jawa dari Anyer Banyuwangi itu kurang lebih 1064 km. Sementara tembok Cina itu 21.196 km panjangnya. Jadi bisa bayangin ya, kita kalau keliling tembok Cina itu, bisa gempor saudara ya. Nah, saudaraku, tebalnya tembok Cina itu sekitar 4,5 sampai 9 meter, dan tinggi tembok Cina itu bervariasi sebab daerahnya pegunungan. Jadi tinggi tembok Cina itu dari 6 sampai 7 meter sampai paling tinggi 14 meter. Apa tujuan mereka? Untuk membawa bangsa Tiongkok dalam keadaan aman, dan Tiongkok aman. Kurang lebih 100 tahun Tiongkok aman dari serangan-serangan bangsa luar, tetapi kemudian satu kali bangsa Mongol masuk, Manchu masuk, dan Tiongkok mulai dikuasai. Kenapa? Bukan karena temboknya berhasil dibobol, bukan karena bisa dihancurkan, tetapi ternyata penjaga-penjaga, termasuk salah satu jenderal di sana yang menjaga tembok itu, mereka bisa disogok, saudara. Mereka disogok sama musuh, pintu mereka buka, Cina dikuasai. Saudaraku, tragis adalah Tiongkok berhasil mewariskan tembok yang luar biasa tinggi dan tebal, tetapi gagal mewariskan karakter yang baik bagi generasi yang ada di bawahnya. Karena itulah kenapa pada hari ini kita menyadari betapa pentingnya kita untuk mewariskan iman buat generasi yang ada di bawah kita. Sebab kekuatan keluarga bukan dari uang, tapi kekuatan keluarga bagaimana iman kita ada kepada Tuhan. Saudaraku, kita buka sama-sama firman Tuhan lebih dahulu. Kita lihat di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-6, ada di situ ya. Ulangan pasal 6 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Ini merupakan Shema Israel. Saudaraku, Musa memerintahkan kepada bangsa Israel untuk membacakan Shema ini kepada anak-anak orang Israel, baik pada waktu pagi, baik pada waktu malam. Isinya apa? Tentang mengasihi Tuhan. Isinya apa? Memberitahukan kepada bangsa Israel, menanamkan kepada bangsa Israel bahwa hanya satu Allah di dalam dunia ini. Nah saudaraku, karena itulah di dalam ayat 6 dan ayat yang ke-7 kita baca sama-sama, 2, 3. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ini adalah perintah Allah. Ajarkan firman Tuhan kapan? Firman Tuhan bilang gini, bacakan ini, tanamkan ini untuk anak-anak mengasihi Tuhan pada waktu apa? Waktu engkau jalan, waktu engkau lagi di ladang, waktu engkau bangun, waktu engkau makan. Ajarkan ini kepada anak-anakmu. Sekarang pertanyaannya adalah begini, kita penting banget
untuk mengajarkan dan memiliki warisan iman dalam rumah tangga. Kenapa? Next, yang pertama, warisan iman itu adalah fondasi rohani yang paling penting di dalam keluarga. Saudaraku, kita buka sama-sama 2 Timotius pasal 1 ayat yang kelima. 2 Timotius 1 ayat yang kelima. Ya, kita akan baca sama-sama 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang kelima. 2 Timotius pasal 1 ayat yang kelima. Kita baca sama-sama ya. Mungkin bisa di sini? Enggak, kalau enggak yuk kita baca 2 Timotius 1 ayat kelima. Mungkin saudara bawa Alkitab, kita baca ya sama-sama ya. 2, 3. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama timbul di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Saudaraku, Timotius ini adalah seorang anak blasteran tanda kutip. Dia memiliki ayah yang berbangsa Yunani, sementara ibunya bangsanya Yahudi. Saudaraku, tetapi pernikahan campur antara Yunani dan Yahudi enggak membuat Timotius kebingungan pada waktu dia besar. Sebab mamanya yang namanya Eunike itu punya peranan yang penting sekali di dalam perkembangan kerohanian Timotius. Dari Timotius masih kecil, mamanya Timotius mulai mengajarkan Timotius akan Allah yang hidup, untuk mengasihi Tuhan sebagai satu-satunya Allah dalam kehidupan Timotius. Dan ini tertanam dalam kehidupan Timotius. Pertanyaannya, dari mana mamanya itu dapatkan pengajaran ini? Kalau kita lihat, Rasul Paulus bilang begini, waktu aku melihat engkau Timotius, aku melihat iman yang ada di dalam diri nenekmu juga ada di dalam diri ibumu. Saudaraku, neneknya Timotius yang namanya Lois itu orang yang sederhana. Mungkin gak punya pendidikan tinggi seperti kebanyakan kita. Dia juga gak pernah lulus sekolahan, saudaraku. Dia gak punya gelar S3, SD, SMP, SMU. Kagak ada, saudara, ya kan ya. Dia wanita yang sederhana, tetapi dia memiliki iman yang benar-benar terpaku kepada Tuhan. Dan warisan iman inilah yang dia bagikan dan diajarkan kepada anaknya Eunike. Sehingga pada waktu Eunike menikah, kemudian punya anak, maka Timotius melihat iman dari mamanya dan dari neneknya. Saudaraku, hari ini pertanyaannya adalah begini. Apa yang sekarang ini sedang kita tanamkan dalam hidup anak kita? Apa yang hari-hari ini kita sedang tanamkan bagi generasi yang ada di bawah kita? Saudaraku, kita tahu bahwa generasi yang ada di bawah kita, mereka menyebutnya dengan generasi Y dan generasi Z, betul ya? Generasi Z atau disebut juga dengan generasi strawberry. Kenapa disebut dengan generasi strawberry anak-anak sekarang ini yang lahir tahun 2020-an sekarang ini? Kenapa disebut generasi strawberry? Karena strawberry itu kelihatannya indah di luar tetapi rapuh di dalam, betul apa enggak? Anak-anak zaman sekarang tuh generasi strawberry itu memang terkenal dengan kreativitasnya. Mereka kreasi banget. Mereka tuh otaknya pinter. Mereka bisa bikin ini, bisa bikin itu, bisa ciptain ini, bisa ciptain itu. Tapi sayang, mereka punya mental yang lembek, saudaraku. Gen Z disebut dengan generasi strawberry. Nah, saudaraku, iman ini merupakan fondasi rohani yang harus ditanam dalam generasi kita. Kenapa? Karena di dalam Amsal 26, Amsal 22, next, Amsal 22 ayat yang ke-6. Kita baca sama-sama Amsal 22 ayat yang ke-6. Firman Tuhan katakan begini, 2, 3. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun tidak akan menyimpang daripadanya. Hari ini Tuhan bilang begini, didiklah anak muda menurut apa? Jalan yang patut bagi dia. Saudaraku, ini yang disebutkan dengan mewariskan iman. Ini yang dibuat oleh Eunike dan dibuat oleh Lois. Wariskan iman supaya apa? Supaya generasi sekarang ini yang namanya tanda kutip generasi strawberry, mereka itu memiliki mental yang tough, enggak kayak strawberry yang kelihatannya cakep tapi kena tekanan dikit hancur. Masalah dikit putus asa. Persoalan dikit nggak mau sekolah. Gagal dikit, bunuh diri. Ini yang sedang terjadi di generasi di bawah kita. Betul apa enggak?
Kita lihat dengan generasi yang ada di atas kita yang sekarang ini, kita dibandingkan sama mereka sekarang ini yang ada di bawah, rasanya mentalnya tuh beda banget. Zaman sekarang, kita dulu tuh ke gereja jalan kaki setengah jam kita jalanin, betul apa kagak? Anak sekarang bentar-bentar naik taksi aja deh mah. Oh jauh banget, udah nggak usah ke gereja dah, mendingan online, betul apa kagak? Ini yang zaman sekarang. Karena itulah kita mau belajar, saudaraku. Pertanyaannya hari ini adalah begini, kita fokus kemana nih? Ya, kita fokus kepada iman atau fokus kepada kenyamanan? Ada banyak orang tua menciptakan tanpa sadar generasi di bawahnya itu menjadi generasi stroberi. Kenapa? Karena mereka hanya berpikir tentang kenyamanan doang. Yang penting saya nggak diribetin. Yang penting semuanya beres. Yang penting anak nggak ngiang-ngiang terus. Yang penting semuanya saya punya hobi segala macam bisa jalan. Sehingga yang kita pikirin cuma apa? Kenyamanan, kenyamanan, kenyamanan. Dan kita nggak pernah mengajar anak tentang yang namanya iman. Mereka di sekolah, mereka jalan, kemudian handphonenya dicuri, atau dia main geletakin handphone, nggak tanggung jawab, totonya hilang. Kita nggak mengajarkan iman sama mereka bahwa kamu tahu nggak, itu beli handphone itu doa loh, itu berkat Tuhan loh. Enggak, kenapa? Anak-anak generasi sekarang berpikir semua gampang didapat. Mami saya tuh nggak mau ribet, hilang tinggal lapor, ntar emak beliin baru, iya apa iya? Dengan alasan apa? Gampang dah, ya. Habis kesian, anak kan sekolah mesti pakai handphone, betul apa enggak? Sehingga kita mulai menciptakan generasi di bawah kita, itu bukan generasi yang bertanam di dalam iman. Kita menanamkan pada mereka kemudahan, kenyamanan, dan kenyamanan. Sehingga pada waktu masalah datang, mereka gampang sekali untuk, aduh kayaknya udah menyerah dah. Saudaraku, kita mau belajar pada hari ini, kita pilih mana? Proses atau kemudahan? Banyak di antara kita yang kita pilih cuman kemudahannya doang. Yang kita pilih itu cuman kenyamanannya doang. Pernah nggak saudara ajarin anak-anak saudara untuk segala sesuatu doa? Mau sepatu doa. Ma ada field trip mah sekolah. Pernah nggak kita ajarin? Kita doa yuk, minta sama Tuhan. Kalau Tuhan kasih, kamu bisa pergi. Kita banyak kan enggak. Anak minta apa kita kasih, dan kita punya alasan begini, namanya orang tua. Dulu kita pernah hidup susah, ini seringkali yang salah. Dulu kita pernah hidup susah, sekarang anak kita nggak mau hidup susah. Jadi sekarang kalau kita bisa, kenapa nggak jor-joran aja kasih mereka? Ini yang salah. Akibatnya apa? Mereka nggak pernah belajar, bahwa hidup itu harus bergantung sama Tuhan. Mereka hanya bergantung sama uang. Yang mereka andalkan siapa? Uang orang tua. Betul apa enggak? Mereka nggak pernah mau, sehingga pada waktu satu hari bisnis orang tuanya ambruk misalnya, maka anak itu akan kabur dari rumah. Karena akan berpikir kalau orang tua nggak bisa ngasih, ya udah di luar banyak kok yang ngasih. Dan hari ini ada banyak hal yang seperti itu, saudaraku. Mereka pergi ke tempat lain yang mereka anggap bisa memberikan kenyamanan, bisa memberikan rasa aman dan kemudahan. Saudaraku, firman Tuhan katakan dengan jelas, Tuhan berkata kepada bangsa Israel di dalam Ulangan pasal 8 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Kenapa Tuhan bawa bangsa Israel masuk ke padang gurun? Kenapa di padang gurun Tuhan izinkan mereka makan yang namanya mana, yang mereka nggak pernah kenal, yang harus dipungut setiap hari sekali doang pada waktu pagi? Kenapa mereka harus mengalami yang namanya kehausan? Bukankah Allah kita luar biasa? Dia bisa membuat sungai di padang gurun, betul apa enggak? Bukankah pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir masuk ke padang gurun, Tuhan kan udah tahu semua? Bukankah seharusnya Tuhan bisa begitu masuk padang gurun, sebelum bangsa Israel masuk padang gurun, Tuhan udah ciptakan padang gurun itu seperti Taman Eden? Bisa enggak? Bisa. Apa yang enggak mungkin buat Tuhan? Tetapi kenapa tidak dilakukan oleh Allah? Di dalam Ulangan 8 ayat 2 dan ayat yang ketiga, Tuhan berkata begini, ingatlah akan seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di mana? Di padang gurun. Selama 40 tahun, untuk apa? Tuhan bilang begini, aku sengaja engkau kelaparan, engkau makan mana yang tidak engkau kenal, engkau minum air serba sedikit. Tujuannya apa? Tuhan bilang supaya engkau belajar, engkau mengerti manusia hidup bukan cuma dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudaraku, Tuhan gak mau bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Mereka memiliki mental Mesir, mental budak. Tuhan mau mereka memiliki mental yang berbeda, mental yang memiliki keyakinan iman akan Tuhan, kebergantungan sama Tuhan. Di tengah kesusahan,
permasalahan, mereka mengalami prosesnya Tuhan. Jadi hari ini kita mau belajar, bukan menghalangi anak dapat apa yang terbaik, tapi mengajar anak untuk dalam setiap proses hidup dia harus belajar. Saya punya teman satu kemarin anaknya gagal dipromosikan di perusahaan. Saudaraku, perusahaannya itu setiap tahun itu ada promosi kenaikan, ya. Dan dia mau kerja serajin apapun, yang promosiinnya tuh senior atasnya, saudaraku. Nah, kebetulan seniornya dia pertengahan tahun kemarin itu resign. Jadi nggak ada yang promosiin dia. Dia kerja sebaik apapun, senior yang sekarang ini yang ada di bawahnya dia setengah tahun ini, itu kan kalau senior itu tergantung, saudaraku. Kita kerja baik-baik itu dua hal. Kita dipromosiin atau dia mengambil hasil kerja kita untuk promosiin diri sendiri. Betul apa enggak? Namanya dunia kerja, betul saudara ya. Dan dia karena nggak dipromosiin, jadi dari satu divisi itu hanya dua yang nggak naik jabatan, dia dan satu temannya. Sebelum pengumuman hasilnya, saya tanya sama ini anak, saya bilang, Dek, kalau misalnya kamu tuh nggak gagal nih, nggak dipromosiin, kamu gimana? Dia bilang gini, keluar tante. Apa di situ saya keluar. Saudaraku, seminggu kemudian hasilnya keluar, dia nggak dipromosiin. Maminya bilang, oh dia nangis. Papanya itu punya usaha, punya kedudukan tinggi di perusahaan. Papanya punya banyak rekanan bisnis. Saudaraku, ini anak perempuan satu-satunya. Bapak biasanya ya lihat anak nangis ya, kan pengennya apa, ya udahlah keluar aja, betul apa enggak? Pertama kali dia ngomong gini, ya udah Dek keluar aja, bikin CV lagi, masukin sini. Kamu mau masuk perusahaan mana? Papi masukin. Kenapa? Punya backingan. Tapi kemudian malam itu dia ngomong sama istrinya, dia bilang begini, ini gimana ya? Kita bisa suruh dia keluar, kemudian masuk perusahaan, terserah dia mau yang mana. Tapi kalau kita lakukan hal seperti ini, dia nggak pernah belajar. Akhirnya orang tuanya mengambil keputusan, stay di sana, walaupun kamu mungkin rasanya malu karena teman-teman lain menganggap kamu gagal. Dan saya cuma bilang sama dia gini, Dek, ingat, bukannya Tuhan nggak bisa promosiin kamu, tapi kamu lagi masuk prosesnya Tuhan. Kenapa? Karena di mata Tuhan, kamu itu bukan ayam, tapi Raja Wali. Raja Wali kecil yang mau beranjak besar, perlu proses. Karena kalau nggak diproses, kamu nggak pernah belajar namanya terbang tinggi. Pagi ini, jemaat, bagaimana kita bangun keluarga kita? Bagaimana kita bangun anak-anak kita? Bagaimana kita bangun cucu-cucu kita? Adakah kita biarkan proses Allah bekerja dalam hidup dia? Ataukah kita selalu berusaha tampil tanda kutip sebagai juru selamat di dalam rumah tangga kita? Melindungi anak-anak kita, melindungi cucu kita, dan mereka akan tumbuh. Tapi mereka tidak tumbuh menjadi generasi yang takut akan Tuhan. Mereka tumbuh menjadi generasi yang lembek, generasi yang tiap tantangan mereka pilih mundur daripada mereka bertahan. Tiap tantangan mereka memilih untuk mengandalkan kekuatan, mengandalkan harta daripada mereka mengandalkan Tuhan. Penting untuk mewariskan iman dari generasi ke generasi supaya kita tidak salah dalam hidup kita. Karena kita nggak selamanya ada dalam kehidupan anak-anak kita. Amin, saudaraku. Amin. Ya, itu yang pertama, saudara. Ya, yang kedua, saudara. Ya, next, coba kita lihat sama-sama. Ya, nah, saudaraku, pada waktu kita mewariskan iman kepada generasi, ingat ya, kita wariskan bukan sekedar pengetahuan, tetapi nilai hidup. Amin, ya. Jadi artinya gini, ya, kita mesti belajar gini, warisan iman itu bukan cuma asal ngomong doang, tetapi yang kita wariskan itu merupakan teladan hidup yang kita bagikan kepada mereka. Karena itulah kita mesti belajar dalam hidup kita harus konsisten antara iman, perkataan, dan perbuatan. Kalau saudara buka di dalam kitab 2 Timotius pasal yang ketiga,
Di dalam ayat 14 dan ayat yang ke-15, saya akan bacakan buat saudara. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 14 dan ayat yang ke-15, Rasul Paulus berkata begini buat Timotius, ya. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Paulus bilang apa? Ingat. Untuk apa? Kamu dari kecil udah belajar firman. Dan firman yang kamu terima itu bukan cuma teori, tetapi praktek hidup yang kau lihat dalam hidup ibumu dan hidup nenekmu. Betul apa enggak? Dan pagi ini kita melihat hidup kita sama-sama. Kita udah kenal Tuhan Yesus. Kita udah jadi orang Kristen. Pertanyaannya adalah, kita warisin apa dalam diri anak? Sudahkah kita mewariskan nilai kehidupan buat mereka, bahwa kita ngerti hidup dalam Tuhan itu, firman Tuhan itu harga mati, tidak dicampur dengan tradisi. Amin apa aman? Berapa banyak dari antara kita ke gereja? Iya. Percaya Yesus? Iya. Anak mau menikah? Lihat dulu, ini bagusnya hari mana, hari baik mana nih yang bagus buat anak menikah. Kalau orang-orang Chinese selalu ingatnya apa? Tunggu dia show apa. Ya, anak saya show kambing, anak itu siomay, betul nggak ya? Kayak itu agak cocok kambing sama siomay, betul nggak saudara ya? Saudaraku, sering kali yang kita wariskan tuh bukan hal yang benar, sehingga anak suka mikir gini, mami ke gereja, papi ke gereja, masih percaya begituan. Berapa banyak di antara kita yang kita wariskan itu hal-hal yang tanda kutip tahyul yang udah melekat dalam hidup kita, hal yang paling sederhana. Kita ke rumah orang meninggal, berapa banyak sih di antara kita? Banyak loh saudaraku, saya perhatiin orang Kristen loh, keluarga pendeta loh, habis ngubur tetap tuh cuci muka pakai air kembang, betul kagak? Habis dari rumah duka, ada kepercayaan kayak gitu kan? Habis dari rumah duka, pulang kagak langsung pulang, betul nggak saudaraku? Ya, pulang mampir dulu, ya. Makan soto masih mending pak, ya. Mampir doang, masuk Indomaret kayak masuk Alfa kayak, pokoknya mampir dulu baru pulang ke rumah. Saya bilang begini, ngapain mampir? Saya bilang, iya enggak? Karena punya kepercayaan, kalau dari rumah duka langsung pulang ke rumah, ntar diikutin. Jadi kudu mampir dulu, ntar mampir ke supermarket kemana kayak gitu ya. Jadi dia ntar kagak ngikutin kita lagi. Saya bilang, lu pikir setan bego apa? Betul apa kagak ya kan? Betul nggak saudara? Ya, nah ini yang terjadi, sehingga kita punya firman, kita pelayanan, tapi kenyataan dalam hidup sehari-hari kita tidak menghidupi firman. Kita punya firman, tapi di rumah istri nggak tunduk sama suami. Amin. Kita punya firman, tapi di rumah suami tidak menghormati istri. Sehingga bagaimana kita mau mengajar anak untuk mentaati orang tua, kalau suami aja nggak bisa mengasihi istri dan menghormati istri? Bagaimana kita bisa mengajar anak untuk menghormati orang tua, kalau istri aja juga nggak bisa hormat sama suami? Betul apa kagak? Bukankah anak belajar dari contoh? Bukankah anak belajar daripada teladan iman? Dia lihat mamahnya, dia akan lihat Tuhan. Dia lihat papanya, dia akan lihat Tuhan. Saudaraku, hari ini Tuhan lagi ajar kita, gini generasi apa nih yang kita lagi siapkan buat yang ada di bawah kita. Ingat, kita punya anak lagi, betul apa enggak saudaraku? Berarti kalau saudara ada di sini sebagai oma, kita udah punya cucu hari ini. Saudaraku, cucu kita lihat apa dalam hidup mamahnya, itu tergantung dari apa yang dilihat dari omanya, betul apa enggak? Karena itu merupakan cetakan saudaraku, yang akan terus turun ke bawah. Saudaraku, kita udah wariskan apa belum? Yang namanya konsistensi di dalam iman, dalam perkataan. Makanya kita belajar. Dengar ya istri, dengar ya mama, dengar ya oma, jangan suka janji surga sama anak. Amin. Ntar beliin, kita gak makanlah janji. Ntar beliin, ntar begini, jangan. Kenapa? Sederhana. Saudara tahu gak sih, kalau orang tua itu merupakan cerminan Allah, wakil Allah di dalam dunia. Saudaraku, anak-anak bisa percaya firman dari mana? Waktu mereka belajar percaya sama perkataan mamahnya dan papahnya. Pada waktu mamanya dan papanya berkata benar. Makanya jangan suka ajakin anak bohong ya. Bilangin mami kagak ada. Bilangin lagi pergi, jangan suka ajakin anak bohong. Ya,
Kemudian belajar tuh perkatakan yang benar. Kita kalau nggak bisa janji, kita jangan janji. Kalau kita janji, kita harus tepati. Kenapa? Karena satu hari anak akan ketemu sama firman Tuhan. Dan kalau selama ini kita sebagai orang tua yang jadi wakil Allah, nggak bisa menepati janji buat anak atau buat cucu. Nanti saat anak ketemu sama firman, mereka akan berkata begini, Tuhan juga gampang lah, kayak emak gua pagi sore. Pagi ngomong beda, sore ngomong beda, ya nggak ya? Jadi waktu firman Tuhan bilang nggak boleh begini, itu mah gampang lah, bisa kompromi. Mama saya juga bisa kompromi. Hari ini kita mau belajar. Warisan iman berbicara mengenai apa? Teladan hidup. Karena kita belajar bagaimana caranya kita harus konsisten antara iman, perkataan, dan perbuatan. Kemudian bangunlah hidup yang berakar sama firman Tuhan. Saudaraku, kalau kita bangun hidup kita berakar pada firman Tuhan, Kolose 2 ayat 6 dan ayat yang ke-7 berkata begini, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Itu kata Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah engkau berakar di dalam Dia, dibangun di dalam Dia. Hendaklah engkau bertambah teguh dalam iman yang diajarkan kepadamu. Saudaraku, hidup kita berdasarkan firman, hidup yang berakar. Artinya nggak akan goyah. Iman firman Tuhan, Yesus itu harga mati. Ajarkan kepada anak-anak kita. Waktu mereka bergaul, waktu mereka keluar sana, ajarkan kepada mereka, Yesus harga mati. Tanamkan dalam hidup mereka. Mazmur 119 ayat 9 berkata begini, dengan apa seorang muda mempertahankan kehidupannya bersih? Tuhan bilang, dengan menjaganya sesuai dengan firman. Amin. Karena itu kita mau belajar hari ini. Bapak Ibu baca Alkitab apa kagak? Nah, kita nggak mungkin bisa ngajarin anak firman kalau kita nggak penuh firman, betul apa kagak? Tapi kalau hati kita penuh firman, hidup kita penuh firman, kita bisa diajarin anak firman Tuhan. Iya apa iya? Baca Alkitab tiap hari. Amin apa aman? Amin. Makanya kenapa ada yang namanya ibadah wanita? Amin ibu-ibu. Datang ibadah wanita, ya kan ya? Supaya apa? Di sini dalam ibadah wanita belajar firman. Di sini semua wanita udah ikut ibadah wanita? Atau ada di sini wanita-wanita yang hari apa ya, Bugem? Ibadah wanita? Hari Sabtu. Hari Sabtu ibadah wanita tiap minggu atau sebulan? Sebulan sekali. 3 bulan sekali. Tuh ibadah wanita cuma 3 bulan sekali. Kayaknya kelamaan dah. Kudu bikin sebulan sekali dah. Takut lupa. Ya, lupa 2 bulan lupa jadi perempuan. Betul nggak ya? Bulan ketiga baru ingat lagi saya perempuan ya. Nah ya. Nah, ibadah wanita kita belajar. Ada kelompok sel di sini. Ya, belajar sama-sama. Betul? Ya. Kenapa? Supaya apa? Berakar di dalam firman. Supaya anak-anak ngerti. Saya punya teman satu. Anaknya dari kecil diajar firman. Dia tahu warisan yang paling penting buat hidup anak adalah firman. Waktu anaknya SMA, anaknya tuh SMP, anaknya tuh pengen sekali sekolah di Singapura. Jadi mami papinya berdoalah, ajak anaknya doa. Kalau Tuhan kehendaki nak, kamu ke Singapura. Anak ini doa dan Tuhan berkati dia bisa berangkat ke Singapura untuk sekolah. Sekolah di sana, kuliah di sana. Dan dapat pacar di sana. Laki-laki ini baik banget. Pengertian, baik, sayang sama dia. Cuma satu yang menjadi masalah, dia belum Kristen. Jadi pada waktu kenalan sama teman sama anak ini bilang begini, aku Kristen loh. Aku percaya Tuhan Yesus. Kalau kamu mau sama saya, kamu harus ke gereja. Saudaraku dan anak laki ini ikut kebaktian. Kenapa? Cinta, betul apa kagak? Ya kan ya, kan saya suka bilang kan kalau cinta 3B, buta budak bego, betul apa kagak saudara? Ya enggak ya? Ikut kebaktian ya udah, ikutlah kebaktian. 1 tahun kebaktian dan rajin kebaktian. Jadi anak perempuan ini berpikir ini anak laki serius sama dia. Mami papinya sayang sama dia, mami papinya masih Buddha, ya sayang sama dia, nggak jadi masalah. Kalau anak kamu masuk Kristen nggak jadi masalah buat mama dan papanya yang orang Singapura itu, karena dia sayang banget sama anak teman saya ini. Jadi saudaraku, mereka jalanlah 1 tahun dan teman anak ini udah berpikir itu cowok udah terima Tuhan Yesus, udah tinggal selangkah lagi mau dibaptis, udah kan? 1 kali pulang gereja, saudaraku. Ini anak laki tiba-tiba bilang begini sama
anak teman saya. Dia bilang begini, hey, you tahu nggak, Kristen itu cuman cuci otak. Dia kaget loh. Apa cuci otak? Karena hari itu di gereja sedang membahas tentang perpuluhan. Hal yang asing buat dia. Waktu dia dengar tentang perpuluhan, pulang gereja, dia bilang lah, you orang Kristen cuma cuci otak. Dia bilang cuci otak bagaimana? You selama ini ikut saya 1 tahun kebaktian ke gereja. Berarti kamu sama sekali nggak pernah kenal Tuhan Yesus. Kamu nggak pernah percaya sama Tuhan Yesus. Saudara tahu nggak jawaban anak laki ini apa? Dia bilang, oh sorry ya, saya tuh free thinker. Saya tuh punya menganut pemikiran yang bebas, semua agama sama aja, semua agama baik, semua yang ada di dalam dunia itu oke aja. Saudara kagetlah dia. Malamnya dia telepon maminya. Nangis. Waktu dia telepon maminya, saudara tahu gak dia bilang apa? Mami, aku putus sama dia. Kenapa? Dia bilang gak bisa, Mam. Karena dia bilang 1 tahun aku ke gereja sama dia. Ternyata dia bilang setelah 1 tahun ke gereja, dia tuh free thinker. Berarti dia gak terima Tuhan Yesus. Dia gak percaya Tuhan Yesus. Setahun ke gereja selama ini, dia gak dapat apa-apa. Dia gak terima Tuhan. Dia nangis karena dia sayang banget sama anak laki-laki ini. Maminya cuma tanya begini, kamu udah pikirkan baik-baik? Kamu benar-benar mau putus sama dia? Dia bilang, iya Mam. Saya udah bilang sama dia, saya putus sama dia. Walaupun laki-laki itu terus masih ngajakin, masih cuma gara-gara ini doang, pokoknya gitu loh. Pokoknya masih ngebujuk dia. Dia bilang, no. Dia bilang, tahu nggak? Dia bilang sama maminya gini, Mami pokoknya aku udah putus sama dia dan aku nggak mau lagi. Maminya tanya kenapa? Saudara tahu nggak anak ini bilang apa? Mam, Yesus bagi saya harga mati. Kalau dia nggak mau percaya sama Tuhan Yesus, saya nggak akan mau buang waktu saya walaupun saya cinta banget sama dia. Tapi buat saya, Yesus harga mati. Gimana dengan anak-anak kita? Sudahkah mereka juga bertumbuh di dalam iman? Sehingga hari ini pun mereka pergi keluar, sekolah di luar, kerja di luar, orang tua, kita akan aman. Kita udah mewariskan iman dalam generasi di bawah kita. Kita gak perlu takut, godaan dunia luar sana banyak. Tapi kalau kita mewariskan iman, kita gak perlu takut. Karena kita tahu bagi dia, Yesus adalah satu-satunya. Karena itu, apa yang perlu kita lakukan? Doa. Saudara, jadi orang tua, tugasnya doa. Jadi oma opa, tugasnya doa. Doain buat siapa? Generasi yang ada di bawah kita. Benar godaan di luar banyak. Godaan dari handphone, godaan dari pergaulan, godaan dari teman-teman, itu banyak banget. Tapi ingat, cuman doa yang bisa membungkus semuanya. Amin. Belajar, waktu kita berdoa, sesuatu pasti terjadi. Dan yang terakhir, saudaraku, seorang hamba Tuhan yang bernama Billy Graham. Next, dia berkata begini. Warisan terbesar yang bisa diberikan orang tua kepada anak-anaknya adalah teladan iman yang hidup, bukan harta atau pendidikan yang tinggi semata. Doa dan kehidupan rohani orang tua akan menjadi warisan tak ternilai bagi anak-anaknya. Amin. Waktu kita berdoa, waktu kita jadi teladan, itu akan menjadi warisan yang tidak pernah ternilai. Saudaraku, next, yang terakhir. Saudara, dunia menawarkan banyak hal. Betul apa enggak? Dunia menawarkan yang namanya kenyamanan, dunia menawarkan yang namanya popularitas, dunia menawarkan yang namanya kemewahan, dunia menawarkan banyak hal, tetapi hanya iman kepada Kristus yang membawa kepada hidup yang kekal. Matius pasal yang ke-16 ayat 26 berkata begini, apa gunanya kita memperoleh semua yang ada di dalam dunia tetapi kehilangan nyawa kita? Sekarang tanya hidup kita, apa gunanya? Kita bisa kerja mati-matian, kita bisa beli tempat yang terbaik di dunia. Bahkan kita bisa beli hari-hari ini orang kaya kan yang dia borong apa? Saudara tahu gak? Yang dia borong tuh tanah makam, betul apa kagak? Ya, tuh saya perhatiin tuh ya kalau ke San Diego, saudaraku ya, tuh tanah berkapling-kapling. Yang ini sekapling milik siapa, sekapling milik siapa. Itu tanah gak murah loh saudara. Ya, satu lubang itu ratusan juta loh saudara, betul apa kagak? Belum kalau dia dibangun, belum kalau dia ada strategi. Itu rupanya tanah makam aja ada tempat strategis dan kurang strategis saudaraku ya. Yang tempat strategis itu lebih mahal daripada yang kurang strategis, betul apa kagak? Saudaraku, kita bisa warisin itu semua. Kita bisa bilang sama anak cucu kita, kagak usah takut, kamu tuh mami sama papi jamin, oma sama opa jamin. Bukan cuma dari hidup yang sekarang sekolah, entar mati kuburan udah ada semua.
Saudaraku, kita bisa taruh semuanya, kita punya semua. Ini yang kita bisa miliki. Tapi pertanyaannya adalah begini. Tuhan bilang, kita bisa punya gedung bertingkat banyak. Saya kenal satu bapak. Kayaknya tuh tajir melintir, saudaraku. Kaya banget. Itu istrinya, uang saku 1 bulan 500 juta, saudara. Uang saku. Makanya kemarin beli baju diskon, seneng banget. Aduh, beli baju diskon murah loh. Diskonnya 70% plus berapa gitu. Berapa duit jadinya? 70 juta. Itu udah diskon 70 plus plus, saudaraku. Itu senang banget, bangga banget bisa beli pakai baju diskonan. Harganya berapa? Ya buat kita tetap mahal, betul apa kagak? Pergi ke luar negeri, pulang bilang begini, payah nih. Kenapa? Bawa duit 1,5 juta. 1,5 juta dolar, saudara. Kebelanja cuma dikit, nggak sampai 200.000 dolar. Itu kita mah kalau pergi pulang kita bingung, ya gak? Di sononya masih bingung, ini duit udah habis, masih pengen banyak, betul kagak ya nggak ya? Saudaraku, itu punya banyak, tapi saudara tahu nggak? Itu mereka nggak bisa wariskan buat anak cucu mereka. Kenapa? Karena kita bilang begini, kita boleh punya semua. Kita boleh punya semua gedung pencakar langit yang ada di dunia, dan kita merasa saya hebat, saya orang terkenal. Tapi Tuhan bilang, kau bisa punya semua, tapi kalau kita nggak punya Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, saudaraku, semua itu akan sia-sia. Karena pada waktu kita mati nanti, kita nggak bawa itu gedung bertingkat. Emas sekarang lagi naik, saudaraku. Betul apa kagak? Ya nggak ya? Emas lagi naik tinggi. Dari harga emas LM itu dari 200 ribuan dulu, sekarang jadi 2 jutaan. Ingat, nanti masuk surga jangan bawa begituan. Kumpulin banyak-banyak. Ntar mati nih, ntar mamah mau bawa, sampai sono malaikat bilang gini, jangan buang sampah sembarangan. Betul apa kagak? Iya, karena di sana lantainya aja tuh Alkitab bilang emas murni yang bening seperti kaca. Betul nggak, saudaraku? Saking murninya itu emas, itu nggak bakalan kita bawa. Makanya Matius pasal yang ke-16 ayat 26 itu menjadi acuan buat kita. Buat apa kita punya seluruh dunia, tapi kayak kita kehilangan nyawa kita? Saudaraku, nggak ada gunanya. Harta yang kita punya itu bisa habis. Tapi iman kita kepada Tuhan, iman yang kita wariskan kepada anak cucu kita, itu akan membawa kepada keselamatan yang kekal. Ingat satu hal, jangan puas kalau kita bisa meninggalkan warisan emas dan gedung dan mobil dan deposito. Tapi puaslah waktu kita bisa mewariskan iman, bahwa anak-anak kita mengerti dari kecil keselamatan cuma ada di dalam Kristus. Kehidupan yang berarti cuma ada di dalam Kristus. Pengorbanan Kristus bagi hidup kita itu harga mati yang gak bisa ditukar oleh apapun dan oleh siapapun. Itu yang mesti kita pegang dalam hidup kita. Saudaraku, next slide. Lois itu seorang contoh bahwa warisan iman bisa dimulai dari siapa aja. Bisa dimulai dari oma, bisa dimulai dari tante, bisa dimulai daripada orang tua. Saudaraku, warisan iman itu bukan cuma menolong untuk membentuk iman anak kita. Lois punya iman, dia mewariskan kepada Eunike, tetapi juga kepada cucunya yang akhirnya kita tahu Timotius dipakai Tuhan secara luar biasa. Amin. Saudara, kesimpulan yang terakhir kita baca sama-sama. Next. Yuk, 2, 3. Dunia terus berubah, penuh dengan tantangan dan godaan. Tetapi iman yang diwariskan akan menjadi warisan terbesar yang menjaga generasi kita. Harta bisa habis, jabatan bisa hilang, tetapi iman yang hidup akan bertahan hingga kekekalan. Pagi ini, sudahkah kita mewariskan iman bagi hidup anak-anak kita? Pagi ini, sudahkah iman itu diteruskan dari generasi ke generasi? Kenapa? Karena cuman iman yang bisa bertahan. Cuman iman yang satu hari membawa kita bertemu muka dengan Tuhan. Wariskanlah iman. Bawa masuk anak-anakmu. Bukan dalam kemudahan. Biarkan mereka tinggal dalam proses. Karena waktu proses itu mulai, mereka akan mengenal, mereka akan belajar siapa Allah dalam hidup mereka. Amin. Kita berdoa.
Seringkali kita nggak mau direpotkan, kita hanya ingin kemudahan. Dan kita bisa memberikan apa aja yang kita mau kepada anak-anak kita. Tapi tanpa sadar, kita sedang membawa generasi yang ada di bawah kita menjadi generasi yang semakin jauh daripada Tuhan. Mereka tidak lagi mengandalkan Allah. Mereka hanya mengandalkan harta orang tua. Mereka tidak lagi mengandalkan kekuatan Tuhan. Mereka hanya mengandalkan kekuatan otak mereka. Sebab bagi dunia, kesuksesan adalah waktu mereka berhasil menjadi sesuatu, waktu mereka bisa memberi dampak dalam sesuatu, berprestasi dalam sesuatu. Sementara di dalam Tuhan kita tahu, semua kesuksesan dunia, semua keberhasilan tanpa Kristus itu akan menjadi nol besar. Sebab di dalam setiap keberhasilan, di dalam setiap kesuksesan, kalau tanpa Tuhan, yang ada hanya kesombongan diri. Dan Alkitab katakan Allah membenci orang yang sombong. Allah menolak orang yang sombong. Tetapi kalau kita mewariskan iman kepada anak-anak kita, maka dalam setiap pencapaian yang mereka terima, mereka akan disadarkan benar itu hanya anugerah. Itu hanya kekuatan Tuhan. Dan itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Wariskanlah warisan yang benar bagi anak cucu kita. Baik kita punya harta sekarang ini, baik kita punya aset sekarang ini, tapi jauh lebih baik waktu kita memberitahukan anak-anak kita, membawa anak-anak kita tertanam di dalam iman yang benar. Karena hanya iman inilah yang akan memimpin mereka, bukan cuma dalam dunia ini, tetapi sampai kepada kekekalan. Hamba berhenti berbicara, tapi hamba berdoa Roh Kudus meteraikan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, sebagai oma, sebagai opa. Tolong kami Tuhan, sebagai orang tua. Tolong kami Tuhan, sebagai calon-calon orang tua generasi muda sekarang ini. Supaya kami boleh belajar bahwa tidak ada satupun yang berarti selain Kristus dalam kehidupan kami. Segala pencapaian, segala ketenaran, segala kemewahan yang kami miliki, itu hanya sementara dan tidak akan pernah bisa kami bawa pulang. Tetapi pada waktu kami mewariskan iman daripada Tuhan, maka kami tahu itu akan sanggup memelihara kami. Bahkan pada waktu dunia bergoncang, pada waktu masalah persoalan makin banyak, iman kepada Tuhan yang akan tetap bertahan. Meteraikan firman-Mu Tuhan, kami mau mulai melakukannya, mengajarkannya kepada anak-anak kami, mengajarkannya kepada keturunan-keturunan kami, mengajar mereka untuk bersandar kepada Tuhan, mengajar mereka untuk bertumbuh di dalam firman, mengajar mereka masuk dalam prosesnya Tuhan, supaya mereka boleh menjadi dewasa, bertumbuh di dalam pengetahuan yang benar akan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan berkati saudara. Puji nama Tuhan. Kita semua sangat diberkati oleh pemberitaan firman. Terima kasih. Terima kasih Ibu Helena. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik. Dengan kasih saya mengundang Ibu Tati. Saudara-saudari sekalian, mari kita bersatu dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan atas firman-Mu melalui Ibu Helena. Ya Tuhan, mampukan kami Tuhan sebagai orang tua, sebagai oma opa, untuk memberikan warisan iman yang teguh hanya kepada Engkau saja ya Tuhan. Tuhan, Kau tolong agar anak cucu kami boleh menjadi teladan iman di dalam hidupnya, boleh menjadi karakter Kristus dan contoh teladan dimanapun mereka berada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati Tuhan Ibu Helena di dalam pelayanannya. Kau berikan pelayanan yang lebih dahsyat lagi untuk beliau ya Tuhan. Berikan kesehatan, Tuhan tolong apapun yang dilakukan Ibu oleh Helena boleh menjadi berkat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan, Engkau berkati setiap tangan-tangan yang memberi, berkati berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, Tuhan mau tolong persembahan ini boleh menjadi
berkat dan pelayanan bagi gereja kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus yang memberkati. Ada beberapa pengumuman. Pengumuman pertama, saya mengundang Ketua HUT COC yang ketiga, Bapak Andi. Shalom keluarga COC. Di sini saya dipercaya untuk mengkoordinir hari jadi yang ketiga ya untuk kita semua keluarga COC. Jadi ini bukan kita semua yang ulang tahun, kita semua yang merayakan 3 tahun kita setelah bersama. Saya yakin kita sudah bertumbuh. Tapi apakah kita sudah berdampak? Ya kan? Maka itu saya berharap semua untuk berpartisipasi, untuk mengisi acara, untuk apa yang kita bisa, mari kita untuk melancarkan acara ini. Acara ini akan kita adakan hari Minggu, November tanggal 9, seperti ibadah biasa, cuma agak spesial ya, dengan acara-acara yang spesial juga. Untuk acara-acara, oh ya, untuk Pak Wawan ini nggak datang ya. Apa lagi? Saya rasa sudah cukup ya untuk pantun. Pantun apa ya? Burung darah, burung cendrawasih. Sekian dan terima kasih. Bagi semua jemaat yang ditunjuk oleh Bapak Andi, mohon untuk ikut terlibat karena sudah dipercayakan. Oke, pengumuman selanjutnya. Oke, mengundang semua yang berulang tahun di bulan ini. Ada Jonathan, silakan maju ke depan. Bapak Semi yang lagi di luar. David, Adrian. Wah, pemusik kita 2 orang nih ulang tahun. Ada Jackson Toby. Ibu Liliani, silakan Ibu maju ke depan. Bapak Timotius Salim, silakan maju ke depan. Ada Bapak Rapa Jire. Ada Stefanus Alfredo, 3 yang ulang tahun.
Ada saudara Nelis. Ada Ibu Heni, silakan maju ke depan. Ibu Evi, silakan. Ada Ibu Francisca, silakan maju ke depan Ibu. Ada saudara Kimberly. God bless you semuanya. Boleh Pak Joko, silakan sekalian menutup ibadah. Ada yang tidak hadir ya. Baik, sebelum kita akhiri dan kita berdoa untuk saudara kita yang ulang tahun, saya mengundang untuk saudara kita yang baru pertama kali hadir di dalam ibadah bersama dengan kita sama di COC. Saya mengundang Pak Agus Handoyo dan Agnes Sugeng Rawuh, Pak Sugeng Rawuh, dan juga Andy di belakang. Selamat datang Andy. Terima kasih untuk kunjungannya. Pak Agus dan Agnes ini adalah keluarga dari Mbak Karin dan sedang berkunjung di sini ya Pak. Matur nuwun Pak Karin. Baik, mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih Ibu Helena, hari ini kita diingatkan kembali bahwa warisan harta itu hanya akan habis di dunia, tetapi warisan iman akan sampai pada kekekalan nanti. Kalau kita bisa memberikan warisan harta, haleluya puji Tuhan, tapi jangan sampai kita tidak bisa memberikan warisan iman kepada anak kita. Itu yang jauh lebih berharga. Oke, mari kita tundukkan kepala. Bapak, terima kasih untuk hamba-Mu Ibu Helena yang telah Engkau kirim untuk mengingatkan setiap kami, supaya setiap kami sebagai orang tua terus memberikan warisan iman kepada keturunan-keturunan kami, yaitu nasihat yang disertai dengan hari-hari yang hidup di dalam iman, sehingga anak-anak kami boleh melihat, boleh meniru, dan iman yang kami miliki terus turun kepada setiap anak-anak kami nanti, sampai pada anak cucu kami, bahkan seterusnya dan seterusnya. Tuhan tetap memiliki iman kepada Engkau Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, sumber kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Sebelum kami akhiri ibadah kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang baru pertama kali untuk hadir tempat ini. Terima kasih untuk Pak Agus Handoyo, untuk Agnes, untuk Andy. Tuhan, terima kasih Engkau berikan mereka untuk berkunjung ke tempat ini dan perasaan sukacita di dalam Kristus pada hari ini bersama-sama dengan kami. Berkati kehidupan mereka, berkati kesehatan mereka, apapun yang dikerjakan, yang diusahakannya Tuhan yang buat berhasil. Semua bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian juga untuk anak-anak-Mu yang ulang tahun pada malam hari ini, siang hari ini ada di depan kami Tuhan. Engkau memberkati mereka. Kalau selama ini Engkau telah memeliharakan mereka, hari-hari depan mereka tetap ada dalam pemeliharaan-Mu, tetap ada dalam berkat-berkat-Mu. Apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka lakukan, Tuhan yang membuat berhasil. Biar semua dikembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus.
Jemaat yang kasih Tuhan, ibadah sudah selesai. Biarlah kiranya apa yang kita dengar hari ini, firman itu terus hidup di dalam roh jiwa kita, terus terngiang-ngiang di dalam hati kita, di dalam roh jiwa kita, dan hidup berhasil sesuai yang Tuhan kehendaki. Dan jemaat dikasih Tuhan, ibadah sudah selesai. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus yang tidak pernah berkesudahan itu, dan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin kita, menuntun kita, memberikan kekuatan kemampuan kita untuk tetap hidup di dalam track-nya Tuhan dan memberikan warisan iman kepada anak cucu kita. Dan biar segala berkat ini turun atas kita, menyertai hidup kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang percaya terima berkat ini dengan iman, sama-sama katakan amin. Tuhan